Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 11. Teksnya ayat 14 sampai 27. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 25. Daud mengirim surat kepada Yoab melalui Uria supaya Uria terbunuh dalam peperangannya. Dan Yoab melakukan sesuai dengan pesan Daud. Paragraf yang kedua ayat 26 sampai 27. Setelah mati Uria, Batsheba menjadi istri Daud dan melahirkan seorang laki-laki. Kesimpulannya, Daud mengirim surat kepada Yoab melalui Uria. Itu adalah pesan supaya Uria terbunuh mati dalam peperangan. Jadi Yoab menyuruh Uria ke tempat yang gagah perkasa berkumpul dan Uria terbunuh. Pada saat Daud mendengar kabar ini, dia menyemangatkan Yoab dengan kata, "Janganlah sebal hatimu karena perkara ini. Kau harus kuatkan hatinya." Batsheba, istri Uria, meratap dan menguburkan suami. Setelah itu, dia menjadi istri Daud dan melahirkan seorang laki-laki. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan terus melihat semua perbuatan Daud dan semua hal itu jahat di mata Tuhan. Tuhan baru berkata tentang Daud itu jahat di mata Tuhan. Begitu itu tipu dayanya tidak baik di hadapan Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud mengirim surat kepada Yoab melalui Uria untuk pesan yang Uria terbunuh mati dalam peperangan. Dan setelah Uria mati, dia berkata kepada Yoab, "Janganlah sebal hatimu karena perkara ini. Kau harus kuatkan hatinya." Dan setelah waktu bergabung, Daud membawa Batshebanya sebagai istrinya. Kedua, Yoab yang dapat pesan dari Daud menyuruh Uria ke tempat yang gagah perkasa berkumpul supaya Uria terbunuh. Kemudian Yoab melaporkan hal itu kepada Daud. Ketiga, Batsheba, istri Urianya, meratap dan menguburkan suaminya. Tetapi waktu berkabung sudah selesai, dia menjadi istri Daud dan melahirkan seorang laki-lakinya. Jadi, aplikasi hari ini. Pertama, jangan memakai tipu daya untuk membunuh orang lain atau untuk mengganggu orang lain. Ya, semua orangnya tidak sempurna. Bisa berbuat jahat, kadang-kadang bisa berbuat salah. Iya, namun mengaku kepada Tuhan bertobat itulah cukup. Tetapi tipu dayanya itu sengaja menutup kesalahannya. Itu jahat di hadapan Tuhan. Daud pun juga dilihatkan begitu jahat. Kedua, tetap melakukan dengan benar. Dan hati-hatilah supaya tidak jahat di mata Tuhan. Ketiga, janganlah melaksanakan perintah yang jahat. Yoab pun melakukannya sesuai dengan perintah yang jahat itu. Memang dia juga tahu itu maksud yang jahat, tetapi dia mengikutinya. Sehingga Yoab pun juga berbuat dosa. Kita harus menolaknya, yang pesan yang tidak baik itu, yang jahat itunya. Akhirnya praktik hari ini, tetap melakukan dengan benar dan hati-hatilah supaya tidak jahat di mata Tuhan. Dan tolanglah pesan atau perintah yang jahat, yang untuk membunuh orang lain, yang mengganggu orang lain. Kita harus protesnya tentang itu, pesan yang jahatnya ini. Inilah orang percaya. Inilah hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.